Oke guys, balik lagi bersama gua Lukman dan kali ini Seperti biasa, aku tidak cuman berdua ya guys ya. Aku kali ini ditemenin sama dua teman aku, yaitu ada Aldit dan Indra. Wow. 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 Dan anjir, kaget gua. Dan seperti biasa, ini jangan tahu dulu monyet. Dan Iya, tidak Pak. lain tidak Ih, monyet. Anjing, gua udah mau ngomong, sengaja gua diam dulu, gua delay kan. Biar lu enak ngekatnya. Cing. Dan tidak lain tidak bukan di podcast kesayangan kita semua. Di mana kita Di podcast apa aja? ada apa? Apa aja? Oke. Kali ini itu biasa. Kalau kita cuman lagi sorry. Kalau kita udah mulai bertiga, biasanya ada pembahasan yang memang amat sangat berat yang membutuhkan sosok figur dukun ya, guys ya. Wow, betul sekali. Jadi kali ini kita mau bahas apa nih, Pak nih? Kita kali ini mau bahas yang bikin bulu kuduk, ketek, dada, santero Bogor, santero Jakarta, Kabupaten Depok. Jangan. Jadi bikin semua tuh merinding gitu. Dari atas sampai kaki. Sampai jempol tuh kepengen gitu. Kepengen nendang. Itu merinding banget nih. Jadi cerita kita hari ini bakalan sharing tentang pengalaman horor kita masing-masing. Beuh. Sehoror apa tuh? So, penasaran kah kalian semua? Ikuti podcastnya sampai habis. Bersama Indra Laksana. Kuota menipis di akhir bulan. Bensin habis di minggu terakhir. Akhir bulan sungguh mencekik kawan-kawan. Waduh. Beras habis di tanggal belasan. Itu lebih dari horor. Token listrik udah bunyi-bunyi teman-teman. Merinding. Itu mau Pak? Jadi gini. Kita nggak usah dari gua. Ya udah. Jadi gini Nindra, karena kita kali ini membahas tentang horor nih ya. Ada nggak pengalaman horor yang terjadi masa Firaun dulu, Ndra? Enggak di hidup lu. Ada man. Coba dijelaskan dong, ceritakan nih kan. Iyalah, dengan sekaligus karakter gua yang udah dikemas sebagai dukun oleh lulu pada nih ya. Ya pasti ada. Soalnya horor-horor gitu adalah. Jadi lu mau cerita yang kayak gimana nih? Soalnya gue semua set tuh ada. Kopi hitam buat Indah, kopi hitam sama gudang garam merah. Sama saja. Oke, siap. Bentar. Gua ambil dulu ya. Lu mau pengalaman horor gua SD, SMP, SMA, kuliah sekarang? Nah itu sih susahnya emang nanya sama dukun. Banyak anjing pengalamannya. Dari mana enaknya nih Pak ya? Gimana? Dari terbaru kali. Dari ini aja deh, terbaru aja. Karena kalau yang lama-lama kan kelamaan lu ceritanya pasti timeline dulu anjing. Ribet bego. Oh SD aku begini. To be continue anjing. Berarti yang sekarang nih ya? Iya, betul. Oh yang bulan ini, bulan sebelumnya, atau dari Januari? Ya, gini aja deh, kita ceritain pengalaman lu yang lebih maksudnya gini, bikin lu horor banget gitu, ngerasa kayak ih gue baru pertama kali gitu. Gak apa-apa, ya. Cerita aja gitu. Satu podcast kayak super deal anjing. Ya udah deh gue tirai 3 deh, enggak jadi deh gue tirai 1 dah. Gini aja deh, gue mulai cerita dari yang menurut gue paling horor deh ya. Nah, itu aja. Itu kan yang paling horor itu terjadi di akhir-akhir bulan Mei menjelang April tuh. Nah, itu kondisinya jadi pulang gawe tuh gue kan langsung ke rumah yang gue tempatin gitu, nggak bareng tuh gue ke rumah mertua. Jadi gue tidur di rumah sendiri kan. Ini gue belum mau tidur, kondisinya gue juga belum ngantuk. Gue denger dari luar. Gue nggak bisa jelasin itu suara istri gue atau bukan. Yang jelas emang suaranya tuh suara perempuan gitu. Jadi gue nih di sekeliling rumah gue nggak ada bangunan apa-apa. Nah itu dari depan rumah itu ada suara perempuan. Gue nggak bisa mastiin itu suara istri gue. Kenapa? Soalnya dia manggil gini, Pah, gitu-gitu. Ya gue mikirnya kan, oh bini gue nih nyampe gitu kan. Apa jangan-jangan dia rin sama adik ipar gue
di depan turun, ke sini jalan kaki, gue kira gitu kan. Dan gue juga mengindikasikan itu, gue kira istri gue soalnya manggilnya papa, tapi emang suaranya tuh gimana ya? Ya emang perempuan, cuman ya nggak terlalu mirip sih sama istri gue. Cuman perempuan gitu kan. Ya gue masih mikirnya kan, oh istri gue nyampe nih. Ya udah, gue diri, gue buka pagar kan. Nggak ada siapa-siapa, gue bilang, ini apa gue lagi kangen sama bini gue atau gimana kok sampai begini ya gitu. Gue telepon lah bini gue langsung nanya kan, mama di rumah bapak gitu. Iya ini aku di rumah bapak katanya mau tidur di rumah aja. Iya tidur di rumah gitu. Kenapa emang pak? Nggak kenapa-napa gitu. Oh ya udah gue masih mikir aja, ini tuh ada perempuan lewat tapi kok manggilnya papa. Cuman kalau perempuan lewat apa mah gue pikir kan, kalau emang orang ya lewat mah lewat aja gitu kan. Ini kok manggilnya papa. Akhirnya gue ambil senter tuh. Gue senterin keluar, nggak ada apa-apaan. Gue cari, nggak ada apa-apa. Itu sih yang paling horor tuh itu. Soalnya bagi gue untuk penampakan gitu, kalau di luar sana banyak yang bilang atau emang pernah nyaksikan langsung apa, bukannya gue nggak percaya ya, gue percaya gitu. Cuman gue sampai sekarang untuk sampai ngelihat gitu tuh apa ya, kadang meleset gitu. Dugaan gue apa begitu gue beraniin deh sekalian gue senter apa malah bukan gitu. Jadi katanya juga kan emang pernah dibahas tuh, kalau energi si manusia sama energi mereka nggak bisa sejajar ya nggak bisa kelihatan katanya kan gitu. Ya gue mah tersalah gitu. Maksud gue gini, kalau nggak gue kayak gitu kan tadi tuh gue keluar kan gue senterin. Bukannya gue so berani atau apa enggak. Gue cuman nggak mau gue nggak tahu itu gitu loh. Jadi ntar gue duduk lagi gue nonton film gue masih kebayang-bayang itu tadi suara apa ya. Gue nggak mau begitu. Mending gue tahu sekalian. Gue keluar gue senterin apa segala macam. Gitu kalau gue sih lebih ke situ. Soalnya nggak tuntas. Ada rasa horor yang nggak tuntas. Penasarannya masih jalan terus ya berarti kan horornya tuh masih di situ-situ aja kan di hati lu kan kayak gitu jadinya. Iya, mendep ya. Kayak Mantap. apa sih? Gitu. Soalnya Itu paling setahu horor. gua, Masalahnya setahu gua, suara tuh paling horor tuh. tadi sedikit yang lu bilang kan, kalau kata lu, kalau energi kita nggak sejajar tuh istilahnya nggak, pada akhirnya nggak bisa lihat lepas segala macam. Malah yang gue tahu tuh sebaliknya pak. Nah, Gue lupa itu lah ini gue dari mana gitu ya. Jadi kalau semakin kita takut, mereka tuh jadi kayak makan energi kita gitu. Jadi dia kalau makan energi bener. ibaratnya kayak takut dan gak takut tuh kayak energi yang rasanya lebih ya beda lah gitu. Kalau lu takut buat mereka enak nih, kalau nggak takut berarti kebalikannya. Jadi semakin kita takut semakin dia bisa apa istilahnya menampakkan dirinya gitu. Ya, karena energi dia semakin bertambah kan, karena rasa takut kita diserap. Katanya gitu ya. Tuh. Nah, itu sih kalau gue yang paling horor tuh bagi gue ya kayak suara itu. Soalnya kalau kayak poltergeist gitu-gitu mah gimana ya? Lalu ke poltergeist itu kan tiba-tiba barang jatuh lah apa. Mungkin kalau dipikirnya secara horor ya sering gitu. Kejadian-kejadian itu gue alamin sih sering gitu. Cuman karena mungkin gue mikirnya nggak ke arah horor kali ya. Jadi kayak oh paling angin gitu. kali gitu kan. Kalau anginnya nggak sekencang itu, ya paling apa kali Puting bidang beliung gitu. nggak datar gitu. Iya puting beliung ya. Ya itu mah bukan gerakin barang lagi, gerakin pondasi rumah gua itu mah jatuhnya. Kita nggak boleh ketawa di podcast ini. Sorry. Kita serius karena ini serem banget. Oke, jadi gokil juga nih, menarik nih. Tapi kalau dari lu nih, Dit, lu ada pengalaman gak sih di teror sama DC Pinjol? Itu mah biasa aja. Out of the Gue box ajak gini ngopi pertanyaan itu. gitu. Sorry. Jangan tahu. Tapi kalau dari lu nih, gitu ya kan, ada nggak sih pengalaman horor yang kayak, aku takut gitu? Waduh, ini mah banyak anjing. Tapi salah satu hal yang bikin gue gimana ya, sampai masih nggak habis pikir. Ini gue kejadiannya berdua nih sama Indra. Sumpah, kocak banget. Meluap ya? Iya, itu gokil dan nggak bisa gue lupain man. Indra, gue tuh gimana ini gak bisa nahan tawa. Antara takut dan ketawa itu nyampur aduk lah kondisinya di situ. Jadi gue lagi malam-malam nginep di rumah Indra. Depan rumah itu
sebelum kita bikin kopi ya. Jadi kita masih nongkrong di terasnya. Di teras Indra, kita ngobrol tuh tentang rumah di depan rumah ya Indra tuh. Kok rumah ini gelap banget ya gitu. Rumah Emang ada yang kosong. tinggal gak sih? Ternyata ya kata Indra rumah kosong itu. Wah anjir udah berapa lama? Gak tahu gue Dit, gak pernah ngeliat gue kata dia kan. Wah anjing, nggak keurus dong kan mikir gitu kan. Gue pikir kan masih ada kali ya yang dateng gitu kan, gitu biar Bersih lah apa bisa gitu. ngontrol gitu kan ya, bersih-bersih. Nggak ada, gue nggak pernah lihat. Oh udah tuh kita masuk ke dalam kan, bikin kopi nih. Bikin kopi ya, ayo kita mau rencananya begadang gitu kan. Pas baru di depan, baru mau duduk, itu kopi gue bawa 2 ya kan, duduk nih tes. Indra masuk ke dalam ngambil rokok, baru bakar. Tiba-tiba, anjing kuntilanak goblok, lu balik langsung astagfirullah masuk ke dalam, Pak. Itu bener-bener kayak ayo masuk yuk kayak itu suara kenceng, Cuk. Kayak Masalahnya pura-pura nggak takut, tapi padahal sebenarnya takut banget ya kan. gemeter, Pak. Bener dah, lu ibaratnya gini, itu Kunti ya. Jadi sorry nih Kunti yang di Bogor, sorry Kunti VBI. Kucing. Kalau mau sorry. Kalau mau nongkrong ya nongkrong lah gitu loh, nggak Pak. Tapi jangan kagetin kita gitu kan. Iya. Santai aja sih gitu. Anda mau ngopi gitu kan. Jangan tiba-tiba kita baru bikin mood kita tuh hilang, pengen begadang tuh kalau kayak langsung udah yuk masuk kamar kita tidur aja yuk, bismillah Allahumma ahya wa bismika amut, udah begitu Pak. Udah ngeri itu tanpa basa-basi man, serius itu Bang, tanpa basa-basi. Bener. Ada kawan gue sama Adit lihat-lihatan langsung nenteng kopi masing-masing ke kamar. Gak pakai ngomong suara apa nih, suara apa? Nggak ada. Udah masuk yuk. Iya, ayo. Anjrit itu udah nggak mood lagi. Gue bilang ke si Aldit, itu bukan suara tetangga Dit. Jam segini. Emang bajingan, gue udah panik gitu. Kondisi itu man, si Aldit tuh masih lu anjing kayak gitu anjing. Ya dianggap suara tetangga gua. Itu kondisi itu soalnya man, si Aldit tuh masih berusaha skeptis dia man. Oh tetangga lu mah paling itu tetangga lu paling, soalnya kan gue udah kayak ini nggak aman Dit, kita di luar lagi Dit. Gue berasa kayaknya kita berisik deh. Tetangga lu nggak ada Dit, tetangga gue jam segini udah pada diem, gue bilang gitu kan. Dan itu kalau setahu gue ya teori kuntilanak ya, kalau suaranya deket berarti dia jauh. Nah, kalau dia jauh, suaranya jauh, dianya deket kan. Anjing, itu deket suaranya untungnya. Ya cuma ya anjing gue merinding goblok, sumpah gue merinding anjing. Demi Allah gue merinding ini. Ya Allah, ini gue ngeri Pak, sumpah ini gue masih kebayang banget. Baru pertama Pak masalahnya gitu. Mendengar secara langsung, bukan di film-film gitu loh. Biasanya kita takut karena jumpscare di film atau di game online gitu kan, atau yang game-game di luar sana gitu kan, yang hantunya bervariatif gitu kan. Anjing Pak, ini suara doang bikin merinding. Padahal bisa di-download dari YouTube. Tapi merindingnya beda. Wah, perjanjian itu ini Dit ya, ringtone HP tetangga gua kali. Iya, budaya itu. Ai matanya ho. Ai. Demi lu ngeri banget, Cuk. Bener dah. Oke. Langsung ini gue bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa, dia tuh langsung diem seadanya. Oke. Udah di inilah ya, berarti di penghujung acara kita balik gitu. Udah nggak lagi, kita nggak mood lagi ngopi aja. Nah, ini nih kita udah cerita kan berdua. Yang pasti dong kita ulik juga nih kawan satu ini yang memang parnoan dengan hantu. Karena gini, temen-temen rumah, nggak dengerin gue dulu, rumah dan tongkrongan kalian harus tahu. Jadi Lukman ini bener-bener kagetan. Orangnya tuh sensitif banget dengan hal-hal yang mengejutkan gitu. Dan yang kedua, dia tuh takut banget sama hal-hal yang berbau mistis. Dalam artian
dia pernah satu kejadian. Itu rumah lu masih di ini kan, Man, yang peninggalan Belanda kan? Masih gitu. Rumah kompeni. Nah, itu kan depannya dia tuh asrama IPB. Nah, itu khusus mahasiswa IPB lah. Itu bener-bener IPB tuh menyerap banget ilmunya. Itu kehutanan anjing gitu. Sampai itu tuh serem banget gue kalau datang ke rumah dia. Nah, apalagi peninggalan Belanda ya kan. Kita denger nih ceritanya nih. Hal-hal goblok ya dia. Pasti ini kencing di celana, gue yakin pernah loh. Coba. Jadi Enggak. Ini yang belum tahu nih tongkrong rumah Harus ya. Lukman tuh orangnya pinter, skeptis juga. Tapi kalau dalam hal itu tuh emang agak gampang parno dia. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih, dia itu cocok banget kalau misalkan ngomong Bahannya adem banget. Nah itu cocok tuh dia, tapi gampang parno gitu. Bener lagi anjing. Oh, satu sebelum cerita di si Lukmannya. Nih, teman-teman tongkrongan dan rumah pasti udah pernah lihat atau pasti ngelihat dong short atau Instagram di reels ya, podcast apa aja yang tentang mitos. Fun fact-nya teman-teman, ini gue cerita tipis aja ya. Dia takut karena dia itu seru. Dia yang buat loh, padahal dia takut sendiri anjir. Dia buat dia takut sendiri. Makanya kita dengerin nih. Sebenarnya kalau dibilang takut enggak, Pak. Jadi gini loh. Jadi kalau dulu memang ya gue akui kalau dulu memang gue takut, Pak, dulu. Sampai akhirnya gue mulai masuk SMA kan di sekolah Islam. Mulailah Pak di situ mulai menyerap ilmu-ilmu yang luar biasa kan dari guru-guru gue gitu, sampai ada salah satu kalimat yang beliau pernah bilang gitu. Menyekutukan Tuhan itu nggak harus selalu kita bakar Al-Quran, kita bakar masjid orang lagi sholat kita hajar apa segala macam, nggak harus seperti itu. Lu takut kepada ciptaan kepada makhluk selain Tuhan aja itu lu udah menyekutukan Tuhan. Nah dari situ tuh mulai berani gue. Nah, ngedit kan sekarang anjir, bukan dulu. Gue takut, yang bikin gue takut gini, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah, gue paling takut buat anjing pocong mumun. Jadi kalau misalkan ngedit kan gue harus nyari bahannya nih, Pak, gambar ya. Terkadang ada manusia-manusia luar biasa yang nyantumin video. Jadi apa istilahnya ya, kayak gambarnya tuh pocong mumun, Pak, anjing. Gemeter gue langsung ada anjir. Kalau itu gue fobia anjir, bertakut. Tapi kalau lu mau nonton film Insidious apa segala macem sama gue, ayo gitu. Gue sekarang udah gak takut gitu-gituan, Pak. Cuman itu dong satu musuh terbesar gue dalam hidup. Pocong mumun anjing. Pocong mumun yang baru apa yang lama nih, Man? Yang lama, Pak. Gue nonton yang baru aja anjir. Cewek gue tuh sampai bukan awalnya lucu, Pak, ngerasain menonton sama gue kan. Ih, seru nih, kapan lagi ngeliat kamu takut nih. Anjing, Pak, yang awal yang ngerasa lucu lama kelamaan kasihan, Pak. Soalnya gue gemeteran anjing gue takut, coy. Gue merinding anjing. Ya udah lah gitu pokoknya. Nah, kalau cerita horor nih para tongkrongers dan rumahers dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anjay. Amin. Jadi ada 2 cerita horor yang sampai hari ini itu membekas. Singkat aja sebetulnya. Jadi dari yang pertama tuh itu mungkin dulu waktu gue masih di rumah yang zaman Belanda itu, Pak. Sedikit tambahan, asrama IPB itu dulunya tuh pada zaman Belanda itu rumah sakit, Pak. Makanya kalau lu mau bilang horor apa segala macam ya aneh anjir gitu kan, dulunya bekas rumah sakit. Nah akhirnya ada satu momen di mana gue tuh lagi main komputer, Pak, udah jam 2-an lah itu. Karena gue saking fokusnya lah gitu ya, nggak terlalu merhatiin sekitar. Tapi kan karena gue udah main lama nih, adalah satu momen gue tuh kayak apa istilahnya, kayak munduran dikit gitu, kayak buat ngeregangin badan gitu, kayak circle. Atau enggak gue mundur sedikit kayak apa namanya ya, itu tadi pegel kan istilahnya. Nah sampai ada satu momen pas gue munduran gitu, gue nengok tuh, jadi sebelah kirinya tuh kan ada ruang makan yang arah ke dapur itu, tahu kan lu, Pak? Arah ke tahu gue itu. Nah ada kandang kelinci bukan sih di sono? Itu mah kejauhan, Pak, di belakang aja. Jauh belakang ya. Beda, Pak, yang satu lagi. Lu inget gak sih kalau waktu pas ke rumah gue tuh lu di ruang TV, cuy, kita? Iya, gue tahu di ruang TV tuh, yang ada bokap nongkrong terakhir di situ, sama nyokap gue salam di situ, terus ada tirai yang ada meja makannya.
Oh iya gue tahu tuh sekatan gitu. Nah, Iya anjing itu mah tempat gue aja posisi merinding. TV, posisi TV, posisi komputer pada saat lu main dan gue ceritain nggak beda jauh, masih sama. Jadi kan komputer tuh ngadepnya ke ngebelakangin TV kan, yang sebelahnya kaca tuh yang kalau kita mau masuk gitu. Iya. Nah, sebelah kiri itu kan udah langsung kelihatan meja makannya lah gitu ya. Cuman posisi emang si pintu rolling door itu rada ketutup setengah doang. Pas gue lagi rada munduran dikit kan kayak kelihatan dari ujung mata apa ya, di ujung mata gue, demi Allah demi Rasulullah ya, gue ngeliat kayak ada sosok bocil bener-bener kayak tuyul kan, masih lu pendek putih sempakan doang, matanya hitam. Jadi bukan matanya ya, jadi kayak matanya gitu tuh hitam kayak bekas lebam gitu. Demi Allah gue inget banget itu. Tapi kalau gue paksakan diri untuk nengok nih, nggak ada anjir. Karena kan gue juga lumayan butuh waktu juga kan anjir buat ngumpulin keberanian itu ya nengok. Jadi gue rada fokus dulu pas gue nengok, anjing nggak ada cuy. Lanjut lagi lah gue, tadi mungkin mata gue kecapean aja kali. Udah gue lanjut nih. Lama-kelamaan kan terlarut dong gue dalam kondisi istilahnya satisfying, seru lah gitu, fokus dengan game yang gue mainin ini kan. Ya. Ntar begitu gue kayak gitu, kayak sebelumnya nih gue ngulang lagi kayak kejadian sebelumnya, pegel lagi, ntar kelihatan lagi tuh Pak, anjir. Gitu terus sampai akhirnya itu terulang-ulang berarti. Sampai akhirnya sumpah sampai akhirnya gue mulai memfokuskan tapi dari ujung mata Pak. Iya. Yang awalnya posisinya kayak ibaratnya mungkin jaraknya tuh kayak 15 meter, ini udah mulai rada deket Pak. Tapi gue masih melihatnya nggak di ujung mata Pak ya, nggak yang langsung lihat depan mata kepala gitu, nggak, masih di ujung mata. Akhirnya game gue tutup, buka YouTube, murotal Pak, tiduran gue langsung di sofa belakang, nggak peduli anjing. Itu kejadian pertama. Akhirnya dari situ kan gue mulai masuk SMA Islam yang gue bilang nih Pak. Di situ bener-bener udahlah, semua film horor apa segala macam kecuali Pocong Mumun aja lah ya, gue udah mulai menjajah nih Pak hal-hal mistis, jadi supaya balik lagi kan menghilangkan rasa takut gue nih. Sampai di titik ekstrimnya gue tuh, gue mau menanamkan dalam diri gue nggak usah percaya sama hal-hal mitos kayak gitu, kayak makhluk halus apa segala macam, udah nggak usah percaya. Berusaha lah gue seperti itu kan Pak. Sampai ada satu momen di ruqyah nih Pak, sekeluarga. Cuman ruqyah tuh ternyata modelnya banyak. Salah satunya ada yang lewat urut Pak, kayak dipijit gitu, tapi dia nggak mijit, nggak yang kayak ngurut ini loh, kayak ngurut luka, enggak, cuman mencet doang Pak. Itu pun nggak pakai tenaga anjir. Tombol apa? Gimana Pak? Mencet tombol apa? Mencet gitu. Bukan. Ini tubuh bukan robot. Manusia. Lu punya tombol play murotal gitu. Enggak, lu punya dua keuntungan nih. Lu jauh nih yang pertama, yang kedua lu dukun. Lu dekat dan lu bukan dukun, gua aja berantem lu. Bisa-bisanya itu tombol. Tadi murotal, anjing, ini tentang di ruqyah yang dia ngasih tahu tipenya berbeda-beda. Jelas dia model urut. Maksudnya di urutnya bukan yang kayak ditekan, biasa kalau di urut tuh kan ditekan banget Pak ya. Kayak tombol. Anggap terkilir si sarafnya nih, misal bergeser nggak sesuai tempatnya kan otomatis kayak butuh sedikit tenaga, jadi ngurutnya ada ditekan tuh. Ini enggak anjir. Jadi kayak cuman megang doang, itu pun juga nggak yang kayak ditekan gitu loh. Gimana sih lu kayak megang tangan sendiri gitu, tapi nggak ditekan. Lebih kenyentuh kali nggak? Emang jatuhnya lebih kenyentuh Pak. Kan biasanya ada yang kalau yang di TV yang kita lihat kan emang gambung kan, itu ilmunya udah tinggi betul. Iya. Cuman baca doang gitu kan, tangan kayak seolah-olah megang padahal mah nggak megang, jauh gitu. Nah, yang ini masih perlu nyentuh lah istilahnya buat. Sampai karena gue belum, ibaratnya kan belum giliran Pak ya. Pas gue liat orang-orang tuh kayak, ya ilah anjing cemen banget lu gitu dong lu. Tuh ya ayah nih tuh, ini aja kan gak pakai tenaga ya, makanya cemen, orang ini mah cemen. Giliran gua Pak anjing ya, bedeh anjir, sakitnya emang bener-bener ternyata bukan main anjir, parah banget. Sampai yang bikin lucu itu, selama proses ruqyah itu gak ada satu momen pun dimana dia megang dada, dan gue pun juga gak ada megang dada gua. Tapi begitu udah beres di ruqyah nih, mungkin sekitar 5 menitan atau berapa lama lah gitu. Jadi di dada gue tuh ada bekas cakaran Pak, 3 jari atau 4 jari. Di dada gue ngilang dari kanan ke kiri. Lah, terus gue nggak bohong anjir.
Wah anjing nggak tahu gue ini Bisa sih begitu cuy. anjing. Apa-apaan ini lo kayak nggak rela gitu ya pergi dari gue ya. Gak tahu gue. Anjing. Ngeribet ngeri gue dari situ lah mulai kayak akhirnya udahlah anjir rajin sholat lah gitu. Apa sih anjing bingung gue. Tapi emang balik lagi Pak yang kalau soal rumah itu ya. Nah ini gue mungkin kalau lu pada aja nih ya. Kalau lu ngerasa horor ketika datang ke rumah gue, jangankan lu coy yang kasarnya orang baru. Jadi sejarah singkatnya gini, kakek nenek gue itu nikah sekitar tahun 1950-an, pindah ke rumah itu sekitar 1957, bokap lahir tahun 61. Sampai terakhir lu main ke rumah gue itu, yang akhirnya gue pindah, bokap kan lahir dan besar di situ dong. Segitu dia lahir di situ ya, dia aja masih ngerasa merinding anjing. Bokap gue yang lahir di situ aja masih merinding anjing. Pemilik rumah merinding. Baru taunya pas udah pindah ya ketemu lah gitu kayak beberapa ustadz apa segala macem, hampir semuanya itu punya kesaksian yang sama gitu. Jadi bahwa ternyata di situ ada secara goibnya ya ular gitu katanya, kayak kerajaan ular lah. Tapi gue juga bingung kalau di situ ada kerajaan ular, di situ gue sebagai apa nih, pangeran ular kan apa gitu. Taruh man. Maksudnya kan nggak aman ya? Iya, lu coba deh cek kodam hari ini di TikTok. Kirim aja 1 mawar. Kirim donat 30. Kemarin Dicekin sampai diilustrasiin. Ada di TikTok lupa gue ikut cek gitu kan, Lukman otaknya kosong lah, kok otaknya kosong cek kodam. Salah kaprah anjir. Cek dendam anjing, bukan cek kodam. Kodam ya. Oh ruang hampa nih. Oh ini tainya mandek nih. Lah kok tai? Cek amdal anjing. Udah jangan diterusin ntar gue keterusan bablas tuh kan. Oh iya jangan. Enggak itu tadi gue kepikiran aja masalahnya. Kalau ngomongin masalah cek kodam, cepat gue tadi gue keinget itu karena apa? Gue iseng man. Nah, jadi gue ada kayak dukun nyanyi nih kita gitu lagi. Episode terakhir anjing yang kemarin. Andra nyanyi nih gitu bangsat. Jadi tuh di TikTok itu ada sekarang trennya kan cek kodam sampai detik ini, cuman makin kesini makin elit. Kalau dulu kan bercanda-canda doang gitu kan, sekarang makin elit, dukun-dukun mulai tuh keluar gitu kan, sampai ya gue iseng lah, bermunculan, sampai gue tuh iseng gue top up nih, nah cek kodam mah gue 30 ini kan koin donat diilustrasiin kan. Oke jadi ini Kang Raditya ya. Jadi kelihatan di sini dia ada penjaganya, wujudnya tuh begini, dia pakai jas, atasnya pakai belangkon, dia baik untuk Kang Raditya. Cuman sayangnya Kang Raditya belum bisa merasakan karena belum mendalami katanya. Gue mikir dalamin apaan anjing, seumur gue gali gue dalemin tuh kan gue nggak ngerti anjing. Gue pengen typing lagi. Kecuali bikin ini Pak ya, kalau dipakai airnya bikin merah-merah ke badan tuh ya. Iya. Dalemin. Cerita apa nih? Dalam hati tuh kasus kayak kenal nih. Kasus apa nih kita sangkut ya? Nah, jadi pas gue dengerin hal itu kayak masa iya gitu, masa iya ada begituan, masa iya cuman pakai jas sama belangkon bawahnya. Iya nggak tahu itu dia, makanya gue ngerti di kepala gue tuh itu sebetulnya dari tadi itu gue mikir ya, bawahnya nggak dilanjutin man sama dia man. Gue nggak tahu. Lu tau gak sih itu di video itu dia sambil kayak nyemplungin paku ke dalam baskom. Dia nyebut-nyebutin nama yang berterbangan gitu kan, yang ngasih nge-give. Kalau misalkan 1 mawar, dia cuman bacain kayak misalkan ya, Lukman, ya Mas Lukman itu ada ya. Terus ada lagi Indra nih, Indra itu ada ya, itu kalau cuma 1 mawar. Jadi kalau kita ngirim 30 mawar itu detail, Pak. Tapi nggak sampai celana, makanya gue nggak tahu itu. Gue nggak tahu. Gue pengen typing lagi gitu kan. Maksudnya kayak ini maksudnya mendalami apa gitu. Ketutup semua Pak.
ketutup semua sama cetan-cetan yang Andini, Nurul, Saipul, Oh. Jidah gitu-gitu loh. Pengen tahu tapi nggak nge-give gitu kan. Bangsat, orang-orang itu tuh antusias banget gitu. Ya oke lah, lu pengen tahu cuman ya udah sih itu. Lu buat apa tahu juga? Toh gua aja yang nge-give nih ya sekarang gitu. Udah tahu kayak gitu wujudnya. Ya udah gitu. Kayak nggak gua ajak ngobrol, kok dia juga gak bisa ngobrol anjing gitu. Maksudnya masa iya di temen langsung akrab banget. Kalau Tapi itu ini mah memang ini Pak, ada orang yang memang percaya beneran gitu ya kayak. Iya sih bener. Dia berusaha Ya mencari salah tahu juga beneran ada ya. atau enggak. Terus juga kayak ketika Bener-bener memang dia merasa penasaran. dianggaplah jawabannya ada nih ada isinya, dia bakal berusaha buat memperdalam itu gitu loh. Nah gue juga kalau ditanya untuk apa, nah wallahu alam bisawab nih gitu. Kalau Iya. itu ya, kalau itu kan kodam soalnya, kalau kondom tahu gua. Iya itu mah lain cerita. sebetulnya nih kalau dari gue ada sih kayak kalau itu kan yang kayak suara tadi itu kan terjadi sama diri gue sendiri. Makanya itu ceritain. Cuman kalau gue ceritain yang terjadi sampai ke keluarga gue juga ada. Tuh katanya penyebabnya gue kocak banget ya. Ya nggak kocak sih maksudnya. Tadi dulu gue pengen tahu tapi bingung nih. Gitu tadi tuh. Cuma pas udah lu ngomong kocak gue tahu, tiba-tiba ya nggak kocak sih. Ya kan gue diem lagi. Asik anjing. Jadi lucu apa enggak nih? Mau ketawa gua. Gue sih tertarik soalnya sama hal-hal yang berbau dengan sejarah lah apa kayak lu ini kan tahu Lawang Sewu kan yang di Semarang. Tahu. Kan gue sempet kos di Semarang. Kosan gue itu jaraknya cuma 600 meter dari Lawang Sewu. Jadi gue jalan kaki juga sampai. Nah, gue main ke Lawang Sewu gitu-gitu ya lah ya. Nah, udah tuh pulangnya gue balik ke kos. Kebetulan tetangga kos gue orang yang begitu dah. Dia bilang bisa ngeliat-ngeliat segala macem. Kata dia, gue kan lagi mau buka pintu kosan nih. Mau masuk kan gue. Nah, dia lagi di depan kosannya tuh lagi duduk-duduk. Sama temennya bertiga tuh sama dia. Dia bilang, Mas jangan masuk dulu katanya. Kenapa Mas? Sebentar, nanti kalau Masnya masuk malah repot katanya. Kenapa emang Mas? Gue masih mikirnya tuh itu kosan habis dibersihin sama yang bersih-bersih kosan. Gue masih mikir kan begitu. Nah kata dia, ini Masnya dari Lawang Sewu ya? Itu tuh gue udah tanya-tanya tuh. Loh kok dia orang tahu ya? Loh tahu dari mana Mas? Gue gitu kan. Soalnya sampean begini-begini. Ya, ini ada noni Belanda yang ngikut katanya. Ini kata gue. Waduh gimana ya Mas ya? Terus kata dia, sebentar Mas tak bersihin dulu katanya. Bersihin. Itu gue cuman kayak punggung gue kayak diraba, dilus gitu. Cuman gue nggak nyaman memang. Kalau gue nyaman kan aneh ya. Gue dilus, punggungnya gue dilus-lus. Ombreng anjing. Ya, udah Mas, udah selesai gitu. Ini udah aman Mas, saya masuk. Udah aman Mas, nggak apa-apa. Nanti kalau mau pulang baca ini aja dulu. Sama dia dikasih tuh kayak kertas gitu, kertas lusuh lah gitu. Ajian gitu ya. Iya kata dia aja ada. Dia pikir gue bisa ini kali, bisa bahasa Sanskerta apa-apa kali ya. Soalnya tulisannya kayak tulisan apa ya? Kayak tulisan aksara kan lo. Tulisan aksara. Kan gue gak ngerti ya. Gue cuman pengen percakapan ini cepet selesai gitu aja kan. Nah gue bilang, oh iya Mas nanti saya baca. Makasih Mas, udah gue masuk. Cuman itu kertas gue geletakin aja udah. Kayak emang kan ya cuman namanya yang kayak gitu-gitu ya. Gue nggak tahu itu tulisan tuh maknanya apa, artinya apa. Jadi gue perlakukan tulisan itu tuh ya kayak buku aja gitu. Jangan taruh bener-bener di bawah gitu. Udah aja gue taruh cuman yang emang normalnya aja lah gitu. Nah yang sampai dirasain sama keluarga gue, jadi gue sama istri gue nih lagi nginep lah di satu tempat. Di penginapan itu memang bukan penginapan yang bisa dibilang mewah atau elit lah ya. Gue versi backpacker aja gitu. Ya cuman backpacker juga. Soalnya mulai dari furnitur, tata ruangnya apa segala macam. Ini model-model hotel lama nih gitu. Cuman lebih ke murah sih, gue ngincer itu aja. Soalnya kan cuma semalam ya, numpang istirahat aja gitu kan. Udah, gue nginep di situ. Jadi kan ada satu kondisi di mana otaknya masih pengen mikir, masih pengen apa, tapi badan udah capek gitu. Itu gue sama bini gue merasakan yang sama. Gue kayak udah mau tidur. Jadi ketika gue setengah ngantuk, gue merasakan merinding yang belum pernah gue rasain seumur hidup. Lain, merindingnya lain. Mungkin kalau merinding biasa apa kan di tengkuk apa ya, semua bulu di tubuh ini kan berdiri ya, lu merinding kan. Gue itu merinding, ini bukan capek atau gue vertigo atau apa, enggak. Gue merinding sampai di mana kepala gue ngerasa dicengkrem,
kaki gue merasa dicengkrem, pokoknya merinding seada-adanya. Itu tuh penginapan karena mungkin murah kali ya. Dia nggak pakai AC, dia pakai kipas. Itu kipas emang kan kalau bini gue nggak kuat terlalu dingin ya. Kalau gue justru sebaliknya, gue malah nggak kuat gerah gitu. Ya karena ya gitulah. Itu mendadak itu penginapan itu rasanya kayak pakai AC so dingin-dinginnya. Jadi kalau adalah beberapa yang gua pahami kalau makhluk astral kayak gitu tuh bawa hawanya tersendiri kan, bawa hawanya masing-masing. Itu saat itu tuh dinginnya minta ampun, asli dah. Gue juga ngerasain itu, cuman karena gua udah ngantuk, gua udah mau tidur kan kondisinya waktu itu. Ya gue udah nggak mau mikirin gitu. Ya gue emang akuin gue juga udah merinding banget. Ini hawanya udah dingin banget. Gue saat itu mikir langsung bahwa oh ini gue capek makanya kondisi tubuh gue mungkin sensitif atau baru gue berpikiran ini ada hantu lah gitu kan. Cuman gue udah nggak peduli itu semua, mau ada hantu nggak ada hantu, ini nih gue capek, gue mau tidur gitu aja kan. Gue udah nggak peduli ya, gue merem mau lihat apaan. Percuma. Gue misalkan ada orang ngelihat hantu bisa pakai mata batin apa-apa segala. Kalau udah merem, ya lu tadi di mimpi kali kan. Gue udah peduli soalnya. Nah ternyata istri gue katanya ngelihat dan nggak pakai ekor mata, bener-bener lihat katanya. Cuman kata gue, masa iya noni Belanda lagi? Nah habis itu istri gue tenangin, gue bilang kalau emang saya nih sering diikuti noni Belanda gini-gini, yang cuman saya nggak pernah tahu. Yang bilang ke saya itu orang-orang yang ngerti katanya diikuti noni Belanda, diikutin apa segala macam, pokoknya yang berbau Belanda lah katanya gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan gue tuh Pak. Nah gimana Kan lu anggaplah kita balik lagi di cerita awal itu kayak ini, lu dianggapnya sebagai ada magnet noni Belanda di dalam diri lu nih Pak. Akhirnya kan noni Belanda ngikutin lu. Nah yang jadi pertanyaan gue, isi badan lu nih apa anjing? Robin van Persie atau Arjen Robben Bang? makanya lu tahu mengulik tuntas permagnetan. Kita bikin nanti. Kok bisa sih? Gue jadi magnet noni Belanda, gue berasa kayak salah satu buruh rodi yang belum bayar utang gitu. Tuh kemana-mana gue diikutin. Iya anjing, ada bangsat. Gokil. Wah sayang Gokil sekali sini ya. Sebenarnya jawaban-jawaban kita tuh yang masih banyak lagi hal-hal yang belum kita bongkar semuanya. Bener banget. Cuman ini balik lagi udah di chat tuh durasi. Oke. Ya. AdSense belum masuk, tweet belum ada. Closing. Apa? Masuk juga nih, gue closing gitu. Oh, durasi udah mau habis, memori belum dapet, ya kan? Jadi mau nggak mau kita bubarin dulu sementara. Bener banget. Siapa sih yang ngomong? Ya itu yang nanya. Ya itu. Mohon maaf ya teman-teman. Gitu. Langsung klarifikasi. Saya bukannya kamu yang lama. Iya. Udah 40 menit di sini, habis memori. Kemarin juga ngedit betul gitu kan. Ya udahlah, mau nggak mau kita sudahi dulu dengan berat hati. Tapi bukan berarti selesai begitu aja ya Pak E. Betul. Jadi gimana? Kemungkinan kita bikin part 2-nya. Biar asik, biar apa ya, yang di leher nih ya, yang kita mau jawab sangkal-sangkal atau pengen cerita tuh bisa terseringkan lagi. Betul banget. Pokoknya goals gua tuh mau part 3 podcast tentang horor sebelum ada yang kesurupan pas lagi cerita. Anjing. Itu berarti udah paling serem. Ceritanya udah ultimate serem. Jadi gitu aja teman-teman. Memang hal-hal mistis atau horor itu nggak akan pernah ada habisnya ya dibahas. Tapi balik lagi, sehoror apapun itu, jangan pernah kalian takut kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Itu pesan dari gue, dari lu Dit, atau dari Indra yang mau nambahin mungkin. Ketika kalian takut, singkat saja baca doa. Itu paling mantep. Paham. Oke. Dari lu Indra, apa nih pesan untuk para rumahers dan tongkrongers? Oke, gitu aja. Gokil. Tambahan dikit dari yang Aldi tadi.
Kalau bisa bacain doanya doa makan biar makin takut anjing. Oke, Iyalah. sekian. Sekian. Kok hilang? Sekian mulu gue kayak orang gaul. Sekian mulu. Oke. Gitu ya. Oke, cukup sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk tetap klik like dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye bye.